Nek be mau kasih tahu ini, Kasih tahu apa? Kasih tahu sudah. bisa hidup model-model begini loh Nek. Yang model bagaimana? Jadi bau buat orang yang berkuasa nih. Kalau begitu tuh mau bagaimana lagi? Kita orang miskin, kita tidak punya apa-apa. Mau tidak mau kalau kita masih mau makan, masih mau minum, masih mau hidup, kita harus ikut dengan dorang. Ini bisa mau leh. Oh iya Nek, Nek ada ini apa toh? Apa leh? Kelompok pemberontakan toh, yang kelompok petani tuh. Oh ada, bagaimana? Dia masuk Nek. Aduh adik, umur belum bisa sekarang ini nih. Yang masuk dalam nenek punya itu kelompok itu tuh harus orang yang umurnya sudah lebih dewasa, orang yang berpendidikan tinggi, orang yang punya aksesnya luas supaya bisa beroperasi. Bisa hidup terus begini. Yang ada kerja dengan ketakutan, dengan air mata. Bius mau hidup model begini lah. Be mau ada kesejahteraan, keadilan sosial yang pantas buat kita orang pribumi. Dan be mau ada gerakan pembalasan yang tidak adil selama ini Nek. Di video parodi saya menjelaskan isi buku mengenai tertulis dari sejarah rebelion Agikopia. Venter atau politik perut. Istilah politik perut ialah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya. Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Menandai budaya keserakahan paskolonial, negara bangsa akhir segera setelah para pemimpin petani menjadi mapan dan tokoh-tokoh kuat dalam politik arus utama. Dalam pembahasan buku ini mengenai rebelion Agbekoya menceritakan kisah narator remaja di Akanran, sebuah desa di Nigeria Barat yang merupakan salah satu epicentrum pemberontakan, di mana dia diasuh oleh kakeknya, Pasitor, seorang pendeta Kristen yang bekerja dekat dengan para petani pemberontak dan memiliki peran utama dalam gerakan Agbekoya. Sejak usia dini, para narator melakukan tugas untuk Pasitor dan terlibat dalam intelijen. Tugas bertujuan untuk menjadi militan penuh dan terlibat dalam peperangan yang sebenarnya. Pada tahun 1968, bagaimanapun narator adalah seorang remaja laki-laki yang tidak bisa sepenuhnya mengambil bagian dari gerakan bersenjata karena ini dibatasi untuk orang dewasa, tetapi yang pekerjaannya memainkan peran yang sangat penting dalam pemberontakan. Sejak awal, Agbekoya tidak dipresentasikan sebagai gerombolan massa yang kacau menyerbu kota dan gedung pemerintah, tetapi sangat tinggi gerakan petani yang terorganisir dan disiplin yang bertujuan untuk keadilan sosial. Ini membalas pengembaraan resmi pemberontakan yang tidak adil ke tingkat perencanaan strategis, kompleksitas logistik, dan terorganisasi upaya yang diperlukan untuk operasi yang sukses melawan butir utama aliran dan pengetahuan resmi pemerintah. Pertanyaan tentang menjadi bagian gerakan daripada pemberian catatan faktual berdasarkan arsip sumber adalah motif utama buku ini, dan saat gerakan mendapatkan kata pengantar di mana para petani mulai mempersiapkan serangan terkoordinasi terhadap gedung-gedung negara dan protes publik di Ibadan, ibu kota wilayah tersebut. Narator menjelaskan asal muasal gerakan dan organisasi petani ke dalam milisi yang sangat terpusat, disiplin, dan sangat efektif. Saat masih muda, dia tidak diharapkan untuk mengambil bagian penuh dalam perjuangan bersenjata
Oleh karena itu, dia tidak menjalani pelatihan untuk menggunakan senjata yang tersedia kepada para petani saat itu. Sebagai petani, mempersiapkan pemberontakan dan mengatur penduduk desa untuk berkontribusi pada kegiatan strategis yang sangat dan direncanakan dengan cermat menyerang kota. Bagaimanapun, titik balik yang tidak terduga terjadi menandai peran narator dalam perjuangan. Seperti yang diceritakan Paula, saya kehabisan keberuntungan pada 8 November mengubah arah partisipasi saya dan mungkin sejarah saya. Sebuah pistol dan ada di lantai bukan milikku. Aku tidak pernah memilikinya karena pistol bersikeras bahwa saya tidak boleh membawanya atau diberi satu. Semua orang di kelompok usia saya dilarang membawa senjata. Itu adalah apa yang para tertua setuju. Kami memiliki peran kami sendiri, peran yang sangat berguna sebagai mata-mata menjalankan tugas membawa pesan rahasia. Tugas terbaik kami adalah sebenarnya untuk lari. Peripetia melibatkan dalam keadaan ini peristiwa yang sangat tidak menguntungkan yang menjadi tanggung jawab narator, dan saat dia menulis sesuatu itu akan mengubah arah partisipasinya dan sejarahnya dalam gerak menjadi penulis sejarah Abikoya. Titik sentral yang muncul dari pergantian peristiwa pertama yang dipertimbangkan sejauh ini. Narasi fiksi tentang proses di mana Velola sendiri menjadi pendongeng. Peripetia memungkinkan narator untuk melebihi perannya sebagai seseorang yang merupakan peserta sederhana dalam peristiwa sejarah. Jadi, sebagai militan dalam Abikoya, Toyin Volola dekat dengan operasi akar rumput dan mampu berbagi pengetahuan orang dalam secara langsung. Tapi fakta ditolak oleh kelompok bersenjata juga membuka dimensi sejarah yang lain, tingkat temporal, yaitu tingkat representasi naratif itu sendiri, ditandai dengan berubahnya anak muda dari militan menjadi penulis sejarah. Dari Abikoya, untuk alasan ini, waktu sejarah disertai dengan waktu memori pribadi sebagai bagian integral dari struktur memori. Dari asumsi peran penulisan sejarah dari perjuangan, beralih dari militan menjadi intelektual militan, memainkan peran penting dalam menawarkan legitimasi ideologis, artikulasi diskursif historis, kesadaran dan gerakan yang lebih luas. Petani kekurangan sumber daya untuk manipulasi media atau untuk membeli pengaruh apapun sebagai rendah seperti kualifikasi pendidikan. Sebagai Myanmar yang mengadopsi peripetia mengganggu temporalitas catatan sejarah dengan menyeliding dengannya ingatan anamnestik dari narator. Waktu historis itu sendiri di dalamnya objektivitas non-sinkron dipandu oleh peripetia yang berkaitan dengan terungkapnya peristiwa tersebut. Kemenangan sekaligus kekalahan pemberontakan di kehidupan kembali sebagai pergantian keberuntungan tak terduga yang terjadi setelah penyerbuan yang terkenal kejam, penjara Nigeria, tempat tahanan politik yang tergabung di dalam gerakan sedang ditahan. Setelah kebuntuan yang tampaknya tidak terpecahkan dan meningkat kekerasan pemerintah terhadap para pemberontak, narator melaporkan sebuah pergantian keberuntungan yang tak terduga pada pertengahan Oktober.